Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2025, terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur UTBK SNBT. Ini ada berita yang sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan bersama ya, bahwasanya berikut ini daftar dokumen yang harus dibawa saat UTBK 2025. Kalau teman-teman nanti tidak membawa dokumen ini, bisa jadi nanti tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. Nah, apa saja dokumennya? Kita akan simak bersama-sama. Peserta seleksi nasional berdasarkan tes 2025 perlu mencermati persyaratan untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer agar tidak didiskualifikasi saat ujian nanti. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah soal dokumen yang perlu dibawa ketika ujian. Pada saat ujian nanti, peserta hanya diperkenankan membawa barang-barang tertentu saja dan tanda pengenal. Nah, apa saja dokumen yang dibutuhkan saat mengikuti UTBK SNBT nanti? Berikut akan kita simak bersama ya. Dokumen yang perlu dibawa saat UTBK 2025. Ini berdasarkan informasi resmi dari Halo SN PMB BP3 Kemdikbud. Berikut ini dokumen-dokumennya. Yang pertama, kartu peserta UTBK. Jadi setelah teman-teman finalisasi di laman SN, PMB UTBK itu teman-teman akan mengunduh kartu peserta. Nah, itu harus dicetak dan dibawa ketika teman-teman hadir di lokasi tes UTBK. Yang kedua, kartu identitas. Bisa kartu pelajar, bisa kartu tanda pengenal atau KTP ya. Yang ketiga, surat keterangan lulus atau SKL untuk peserta angkatan 2025 atau yang sekarang duduk di kelas 12. Apabila belum memperoleh SKL, bisa membawa surat keterangan kelas 12. Surat keterangan ini ada ketentuannya ya. Ada tanda tangan kepala sekolah, ada pas foto terbaru. Kemudian bagi yang gap year itu membawa fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi untuk angkatan 2023 dan 2024. Artinya gap year tahun 2023 dan 2024. Sementara bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus punya ijazah yang telah disetarakan. Yang kelima, mengenakan pakaian formalnya rapi dan bersepatu. Nah, ini perlu dicatat teman-temannya. Tidak boleh menggunakan sandal jenis apapun, harus pakai sepatu sebagaimana kalian pada saat sekolah. Ya, lebih baik sepatu hitam polos itu lebih aman. Dan pakaian formal, bukan kaos oblong, kaos berkerah. Yang penting pakaian formal. Ya, paling aman adalah menggunakan seragam sekolah. Melalui bincang daring, pendaftaran dan persiapan mengikuti UTBK 2025, Koordinator Call Center, Helpdesk, dan Frontdesk SNPMP Batur Zaman mengatakan kartu identitas yang dibawa pada prinsipnya adalah identitas pribadi. Maka dari itu, siswa tidak harus membawa kartu tanda penduduk, terlebih bagi yang belum punya. Peserta diizinkan membawa kartu identitas berupa kartu pelajar, SIM, atau bahkan paspor. Yang jelas identitasnya itu terlihat jelas identitas dan fotonya jelasnya. Batrus menyebut identitas digunakan untuk verifikasi pengawas kepada peserta yang ikut UTBK. Koordinator Humas dan Promosi SNPMP Ismaili Zain pada kesempatan yang sama melanjutkan dalam pengalaman UTBK sebelumnya bahkan ada peserta yang tidak punya KTP maupun SIM sehingga kemudian disarankan membawa paspor. Adik-adik, kertas buram kami sediakan ya, tidak perlu mbak alat tulis, ujar sekretaris SNPMP Bekti Cahyo Hidayanto memberi keterangan tambahan. Jadi yang dibawa hanya dokumen, kartu peserta, identitas lain, dan satu ijazah atau surat keterangan kelas 12. Lainnya tidak perlu dibawa. Bekti menegaskan bahwa bahkan jam tangan pun mungkin akan dilepas. Kacamata pun nanti akan diperiksa. Nah, ini adalah keterangan resmi ya dari Panitia SNPMP 2025 terkait dengan dokumen-dokumen yang wajib dipersiapkan dan dibawa pada saat teman-teman tes UTBK nanti. Kartu peserta UTBK, kartu identitas ini bisa SIM, paspor, kartu pelajar atau KTP yang sudah punya, surat keterangan lulus untuk yang sekarang sedang kelas 12 dari sekolah ya. Kemudian ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah untuk yang gap year angkatan 23 dan 24. Sama diperhatikan pakaian harus formal dan rapi serta menggunakan sepatu. Ini yang harus diperhatikan teman-teman supaya perjuangan di UTBK tidak gagal hanya karena hal-hal yang sepele. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.